Eh, Selamat Selamat pagi pagi semuanya. Jadi kami dari NVC NVC Group Group G G akan akan presentasikan hasil hasil dari dari NVC NVC produk produk kami kami yaitu yaitu Grease Grease Lock, Lock, number number one one waste waste disposable oil disposable oil solidifier. solidifier. Next. Next. Dan Dan ini ini bagian bagian untuk untuk struktur struktur manajemen manajemen kami. kami. Saya Saya Naila Naila Amira Amira Kusuma selaku selaku CFO. CFO. Saya Saya Zakira Torik Torik selaku CMO. Saya Fadil dengan RP 09 sebagai CEO. Saya Elang dengan NRP akhir 105 dengan CEO. Saya Firza Rizky dengan NRP terakhir 104 dengan fungsi CTO. Next. Nah, minyak bekas buang kemana? Nah, orang-orang Indonesia ini kan terkenal dengan orang-orang yang suka menggunakan minyak ya untuk mengolah makanannya, seperti menggoreng dan lain-lain. Nah, dari minyak bekas ini, kalian itu setelah menggoreng minyak selama beberapa lama, akan menghasilkan minyak jelantah. Seperti itu ya. Oke, bisa di next. Nah, kalian buang kemana? Ke wastafel atau saluran air atau gimana? Nah, bisa dilihat ini ya, contohnya orang-orang membuang sampah, membuang minyak bekas ke saluran air. Nah, oke di next, bisa di next. Nah, hal ini tuh salah besar, gitu ya. Kenapa? Mungkin kalian bertanya, bisa di next. Nah, apa sih salahnya gitu? Kenapa nggak boleh? Kan sama-sama bentuk cair, bisa mengalir gitu ya. Oke, next. Karena minyak jelantah ini masalah. Konsumsi minyak goreng di rumah tangga Indonesia itu mencapai 13 juta ton per tahun. Dan mayoritas masyarakat membuang langsung ke saluran air atau tanah. Next. Nah, apa bahayanya? Minyak goreng digunakan berulang, menghasilkan senyawa berbahaya bernama acrolein. Dan ini berbahaya jika dia itu tercemar atau terkonsumsi. Misal, kalau misal kalian buang di saluran air, terus tercemar ke air, itu bisa efek ke tanah, jadi tanahnya tuh ada acrolein. Itu juga berbahaya bagi biota gitu ya. Lalu salah satu masalah lainnya adalah apabila minyak itu mengendap di pipa minyak ketemu air, terus minyaknya suhunya menurun atau menjadi plak. Dari plak itu bisa menyumbat pipa, lalu dari penyumbatan pipa itu nanti bisa korosi seperti itu pipanya. Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Ini adalah hal yang menyulitkan kita gitu. Jadi apa yang bisa lakukan? Ya, salah satunya adalah menggunakan oil solidifier lalu buang ke sampah. Kenapa? Next. Nggak apa-apa. Nah, ini adalah produk kami ya, namanya Grease Lock. Ini adalah bubuk pemadat minyak instan yang ramah lingkungan serta warnanya hitam gitu. Kenapa bisa hitam? Karena itu dia ada charcoal aktifnya gitu. Next. Variasi produknya itu bisa serbuk lilin ini, minyak pemadat, ini pemadat minyak, dan juga candle kit. Kamu ini Next. dulu aja biar atau aku yang Keunggulan kami, nah Grease Lock ini mudah digunakan. Kalian tinggal sobek itu kertas, lalu masukin ke minyak, terus selesai. Tiba-tiba jadi keras aja gitu kan. Terus dia juga tidak mencemari air dan tanah, karena emang fungsinya agar membantu kalian ya untuk memadatkan minyak. Nah, selanjutnya dia memiliki charcoal penyerap bau yang menjadikan warnanya hitam gitu. Jadi kenapa penting banget? Karena charcoal ini memiliki daya absorpsi yang kuat. Jadi bisa menyerap bau-bau dari minyak gitu ya, bau yang tidak sedap. Nah yang terakhir ini, dia tuh ramah lingkungan. Next. dari device ini audio. Mengapa ramah lingkungan ini ada salah satu keunggulan kami ya, bisa di next. Karena dari kuesioner dan data yang saya temukan, ini sumbernya ya. Nah,
orang-orang itu sudah mulai familiar dengan eco-friendly products. Ada 50% familiar dan juga ada 16% very familiar. Dan dari orang-orang itu ditanyakan, apa faktor yang membuat kalian itu ingin membeli produk eco-friendly? Dan dijelaskan bahwa mereka itu 39% ingin membeli karena dia itu recyclable dan sisanya biodegradable dan lainnya. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu aspek yang penting bagi produk ya. Jadi konsumen itu sudah aware tentang eco-friendly products. Dan inovasi di aspek ini sangat penting ya untuk menjadi unique selling point dan keunggulan dari produk itu. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke strategi promosinya. Yang pertama kita menggunakan media sosial seperti X, Facebook, dan juga Instagram untuk mempromosikan produk kita, juga menyampaikan produk kita agar tersampaikan kepada pelanggan. Boleh di next. Dan juga kita menggunakan media e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, juga Lazada untuk penjualannya. Boleh next. Untuk pelaksanaan kedepannya kita bekerjasama dengan pemerintah rumah tangga setempat untuk melakukan seminar dan juga pengembangan pola pikir tentang bagaimana cara mengolah limbah minyak. Boleh next. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Sorry. Baik bisa dilihat dari tabel berikut ini. Terlihat kalau Grislop unggul di semua fitur, di 5 fitur berbeda dibandingkan dengan 2 kompetitor lainnya, mulai dari yang fitur ramah lingkungan, aman untuk saluran air, harga yang terjangkau, proses pembaratan yang cepat, juga hingga bisa dipakai di berulang kali. Boleh next. Selanjutnya adalah analisis peluang dan target pasar dari produk kami. Ada TAM, SAM, dan EVG-nya. Untuk TAM-nya sendiri terdapat sekitar 4 juta orang atau potensi sekitar 1 triliun rupiah. Kemudian untuk SAM-nya terdapat sekitar 2,5 juta orang atau potensi sekitar 600 miliar rupiah. Dan untuk mohon maaf terdapat kesalahan teknis. Untuk SOM-nya terdapat sekitar 300.000 orang atau potensi pendapatan sekitar 7 miliar rupiah. Untuk EVG-nya 2% dari SOM sekitar 6.000 orang atau potensi sekitar 1,5 miliar rupiah. Perkiraan pasar produk kami ini sangat menjanjikan dengan TAM sebesar 1 triliun, SAM-nya sekitar 625 miliar, SOM-nya sebesar 75 miliar, dan EVG-nya mencapai 1,5 miliar, didukung dengan tren konsumen dan juga strategi branding yang menekankan keberlanjutan. Dengan dikolaborasikan bersama komunitas peduli lingkungan akan memperluas jangkauan pasar produk kami. Next. Selanjutnya adalah potensi keberlanjutan usaha dari bisnis kami, dimulai dengan membangun fondasi dan edukasi tentang lingkungan, dimulai tahun 2025 dengan meluncurkan produk kita dalam skala rumah tangga dan UMKM, kemudian juga sosialisasi tentang bahaya limbah minyak dan solusi pengelolaannya, dan juga dengan workshop dan juga demo. Kemudian untuk tahun selanjutnya di 2026 kita ada perluasan jangkauan dan juga inovasi produk dengan diversifikasi produk untuk segmen yang lebih beragam dan juga kerjasama dengan berbagai komunitas. Kemudian untuk tahun selanjutnya di 2027 kita terdapat penguatan sistem dan juga pembangunan citra produk dengan membuat workshop ataupun dengan
reposisi brand dengan fokus pada keberlanjutan dan juga dampak sosialnya. Kemudian pada tahun 2028 kita melakukan ekspansi nasional dan juga memperluas jaring global dengan meluncurkan sistem distribusi mitra dan juga agen lingkungan, dan juga melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas melalui e-commerce ataupun marketplace yang ada. Baik, selanjutnya di sini ada main produk kita di mana Grislog sendiri, yaitu kita menjual secara 8 piece per box. Jadi produknya adalah main produk Grislog untuk serbuk yang dapat menjadi kemarin dengan Zenex. Oke, satu di main produk, kini ada istilahnya set produk dari Grislog, di mana di sini kita membuat Grislog candle. Di sini produk kami dapat juga diolah dari lilin siap pakai. Next. Tidak hanya main produk dan set produk, kami juga membuat brand merchant. Sini bisa lihat ada t-shirt, goodie bag, sama dan bisa lihat di presentasi sini. Next. Oke, semisal bila kita sini ada produk brand guideline, di mana misal kita mulai bekerja sama, di sini kita mengusung tema yang berlatar belakang seperti Grislog pada umumnya. Di sini ada bungkusnya, kemudian ada logo dari Grislog itu sendiri. Jadi next. Jadi di sini ada rencana keuangan dari Grislog sendiri, di mana di justifikasi anggaran kita melakukan belanja bahan sebesar 2.830.000, dan itu untuk penjualan 3 bulan dari Grislog sendiri untuk mencapai ROI. Nah, di mana yang nomor 2 itu ada belanja sewa, kita mengeluarkan sebesar 200.000, perjalanan lokal kita mengeluarkan 200.000, dan lain-lain kita mengeluarkan 470.000, di mana dengan total justifikasi anggaran pengeluaran kita sebesar 3.700.000. Nah, kemudian kita juga menentukan harga jual terendah di rencana keuangan kita, yaitu ada one pack serbuk oil solidifier itu ada 30.000, dan solidifier itu ada 45.000, dan juga nanti inovasi produk selanjutnya itu candle kit sebesar 70.000, dan kita juga ada paket bundling. Nah, di mana targetkan customer kita selama satu periode layanan ada di 70, 50, 50, dan juga 30. Nah, juga kemudian ada BEP dari kelompok kami, bisa dilihat dari data tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung payback period sebesar 3 bulan dari keuntungan kembali. Nah, kemudian kita juga ada ROI sebesar 10,3%, dan kita mengasumsikan total pendapatan dalam 1 tahun sebesar 5.160.000. Oke, nah ini ada rencana keuangan. Ini adalah cash flow yang kita asumsikan. Yang tahun pertama kita mengeluarkan sekian, tahun kedua sekian, kemudian sampai dengan tahun keempat sebesar sekian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya kita ingin bahwa Grislog ini berkembang setiap tahun ke tahun dengan cash flow yang sudah diproyeksikan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok G. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.